Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mirtayasa di channel Iung Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dul Rohman. Kode sahamnya CK, nama perusahaannya yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti dulu kode sahamnya CK. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp2.160 per lembar selama setahun terakhir, kemudian terendahnya di harga Rp1.710 per lembar. Kemudian selama beberapa bulan terakhir ini sideways panjang seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 22 Februari 2022. Jadi selama beberapa bulan ya, dari sini kita lihat dari tanggal 22 ini sampai tanggal 22 di sini. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini nih. Apakah mereka akumulasi di sini dalam jumlah besar atau mereka distribusi atau bahkan tidak ngapa-ngapain atau do nothing. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya menjadi CK. Kemudian kita ganti tanggalnya 22 bulan 6 06 2021 sampai tanggal 22 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama beberapa bulan terakhir ini ya, tepatnya dari tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 22 Februari 2022 itu investor besarnya melakukan aksi netral atau biasa dikenal dengan do nothing. Jadi di periode ini investor besarnya memang sempat akumulasi, kemudian masif distribusi lagi gitu. Jadi akumulasi, distribusi lagi, akumulasi, distribusi lagi. Jadi kalau dihitung secara total, mereka sebenarnya tidak ngapa-ngapain di sini, seperti itu. Artinya dari presentasi kepemilikan mereka tidak terjadi perubahan yang signifikan. Gitu. Kalau akumulasi kan otomatis mereka menambah porsi kepemilikan dalam jumlah besar. Misalkan dari 75 porsi kepemilikannya menjadi 80. Nah, di situ tandanya mereka melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Tetapi di sini porsi kepemilikannya mereka tetap aja. Di periode ini mereka tidak menambah, tidak mengurangi. Mungkin hari ini jualan banyak gitu, besoknya beli lagi banyak. Setara dengan jumlah mereka menjual seperti itu. Jadi indikasinya di sini ya tidak ngapa-ngapain. Seperti itu. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ini 99,8% sahamnya telah dicetak dalam bentuk digital. Nah, dari 99,8% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya sangat besar, yaitu 87,2%.
Jadi wajarlah dengan porsi kepemilikan yang besar ini, kepentingannya mereka berarti di sini sangat besar sekali. Dan wajar juga kalau selama beberapa bulan terakhir ini mereka tidak ngapa-ngapain gitu. Karena porsi kepemilikan mereka sudah besar, ngapain mereka akumulasi lagi? Seperti itu. Apalagi kalau porsi kepemilikannya mereka 90-an%. Nah, itu mereka tidak perlu akumulasi gitu. Tinggal markup aja sangat tinggi gitu. Karena supply-nya ada di mereka semua. Mereka semua yang kuasai barangnya. Jadi sangat mudah bagi mereka untuk markup. Tujuan akumulasi adalah mengambil alih porsi kepemilikan atau menambah porsi kepemilikan supaya ketika mereka markup, mereka tidak dihajar dengan mudah seperti itu. Nah, itu tujuannya kalau untuk akumulasi. Nah, kalau sudah mereka semua yang punya barangnya kan tidak perlu ada akumulasi lagi seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan retail juga di perusahaan ini sangat kecil, yaitu 7,2%. Jadi mereka tidak perlu akumulasi lagi untuk markup harga nantinya, seperti itu. Karena barangnya ada di mereka semua. Oke, kita masuk ke perusahaan yang kedua. Kita tutup dulu ini ya. Nah, perusahaan yang kedua itu di-request oleh Tien Tilon. Kode sahamnya MAGP. Nama perusahaannya yaitu PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod kembali ya. Di sini kita ganti kode sahamnya MAGP, kemudian kita enter. Nah, MAGP ini juga ternyata perusahaan tidur. Ya, perusahaan yang harga sahamnya mentok di harga 50 dan belum naik sama sekali nih. Tapi kita lihat seberapa besar kepemilikan investor besarnya di sini. Itu yang penting. Supaya kita tahu kalau misalkan kepemilikan investor besarnya sangat besar, maka kepentingannya mereka sangat besar di perusahaan ini. Dan perusahaan ini bisa diindikasikan jauh dari kata delisting. Karena mereka masih tertanam uang mereka di sini. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah ditinggalkan oleh investor besarnya, itu yang rawan delisting. Seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Ini kita ambil dari tanggal 29 ya, 29 September 2021. Kita ambil ketika terjadinya volume besar ini. Kira-kira ngapain investor besarnya di sini? Oke, kita buka data Broksum. Kita klik kolom Broksum. Kemudian kita ganti kodenya MAGP. Kita ganti tahunnya dulu 2021-09 tanggal 29. Oke, 29 bulan 9 2021 sampai tanggal 29 juga. Ini kita ganti tahunnya dulu. 2021 bulan 9 September ya. Tanggal 29. Oke. Kita show. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi transaksi sedikit sekali. YP beli 2000 2 lot. Kemudian TF jualnya 2366 lot, seperti itu. Nah, ini bisa kita indikasikan netral ya, cuma mereka pindah barang aja. Dari sekuritas TF ke YP gitu. Dan retail juga ada yang beli di sini, ada XC, ada CC, ada NI, tapi jumlah pembelian mereka tidak terlalu besar sih. Nah, kalau kita lihat dari sini netral ya kesimpulannya atau do nothing. Oke, kita tutup data broker summary-nya ini. Nah, sekarang yang paling penting kita cek data peta kepemilikannya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Kemudian dari 100% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya besar ya, yaitu 72,5%. Nah, ini kategori besar juga, walaupun belum mencapai 75%. Seperti itu. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini 23,4%.
Seperti itu. Ini juga kategori kepemilikan retail yang besar sekali, hampir mencapai ambang batas tertinggi dari kepemilikan retail, yaitu 25%. Nah, kalau kita sudah tahu kepemilikan investor besarnya di sini cukup besar, yaitu 72%, maka kepentingan mereka juga sangat besar di perusahaan ini. Artinya masih ada di perusahaan ini. Jadi tidak perlu khawatir lah, jangan sampai delisting seperti itu. Lagian juga ada peraturan otoritas jasa keuangan yang mengharuskan emiten ketika mau delisting itu wajib membeli seluruh saham yang beredar di publik. Nah, itu juga menjadi rasa aman ya, memberi rasa aman buat kita sebagai investor retail gitu. Baru boleh delisting setelah itu. Jadi tidak ada masalah lah. Untuk TNT loan ini tidak perlu terlalu khawatir. Di satu sisi kepemilikan investor besarnya cukup besar, kemudian yang kedua kita dilindungi oleh peraturan itu, peraturan dari otoritas jasa keuangan, di mana ketika emiten itu akan melakukan delisting, saham yang ada di publik harus dibeli kembali seperti itu. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk TNT loan. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.